Ya, halo guys. Kembali lagi bersama gua Eririn. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, serta subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi yang bentuknya lonceng agar kalian tidak tertinggal update terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada konten bahas movie yang kali ini, gua akan membahas sebuah movie lagi. Jadi kemarin movie-nya itu berasal dari sebuah anime, tetapi kali ini movie-nya berasal dari salah satu franchise tokusatsu yang dibilang cukup terkenal juga di Jepang, yaitu namanya The Ultraman. Mungkin bagi kalian yang udah ngikutin gua cukup lama, pasti tahu gua pernah review kayak di RTS Ultraman Z ya. Jadi apa ya, bahas hobi yang dari movie Ultraman yang bakal gua bahas kali ini adalah berasal dari movie yang gimana ya, Ultraman ini adalah anak emas dari studio pencipta Ultraman itu, yaitu Suburaya Production. Nah, nama movie tersebut adalah Ultraman Zero Revenge of Belial, yang jadi di mana movie ini menceritakan pembalasan dari musuh bebuyutan Ultraman Zero itu sendiri, yaitu Ultraman Belial, itu Ultraman jahat yang kita kenal sampai sekarang. Movie ini juga pernah rilis Movie ini rilisnya juga pada tahun 2010 kalau nggak salah. Yang tepatnya pada tanggal 23 Desember 2010. Jadi penasaran kan kayak apa? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum gue mulai pembahasan ini, ada fun fact yang mau gue bahas. Kalau nggak salah, ini gue pernah lihat, entah mungkin dari Twitter ataupun Facebook, itu ada yang pernah bilang bahwa movie Ultraman Zero yang ini pernah tayang di stasiun televisi Indosiar sekitar tahun 2015 silam. Gua nggak kira-kira mungkin kayak gini gambarnya. Gua nggak tahu itu benar atau enggaknya. Kalau emang menurut kalian benar, kalian bisa kasih teori kalian di komentar bawah. Nah, sekarang gue bakal langsung membahas dari alur ceritanya dulu ya. Nah, jadi kalau kita tahu dari film sebelumnya, yaitu adalah Mega Monster Battle yang rilis pada tahun 2009 lalu, kita tahu bahwa Ultraman Belial itu berhasil bertahan dari pertarungan sebelumnya ketika melawan Ultraman Zero. Dan sekarang dia disebut sebagai Kaiser Belial, yang dimana dia sudah mengambil penaklukan baru. Dia punya dua sekutu di penaklukannya, yang membuat robot Legionoids dan juga Darklops. Kemudian Belial mulai menyerang planet Esmeralda dan berhasil menaklukkan planet tersebut. Di Nebula M78, para Darklops datang menyerang M78. Tentunya untuk menyelidiki misteri dari energi negatif tersebut, Ultraman Zero memutuskan untuk berangkat. Dan sebelum berangkat, Ultra Seven, ayah dari Ultraman Zero, memberikan Ultra Bracelet pada Ultraman Zero, yang dimana terdapat 3 cahaya masalah ya. Tapi alat itu hanya bisa digunakan 3 kali dan harus hati-hati dalam menggunakannya. Salah-salah bisa bahaya itu, Pak. Dan setelah itulah Ultraman Zero berangkat dan meninggalkan negeri cahaya untuk melaksanakan misi. Tempat lain, muncullah sebuah Legionoid, salah satu pasukan Belial di planet Anu. Legionoid datang dan menyerang planet Anu. Tetapi di planet tersebut terdapat 2 pejuang muda yang gagah berani. Pertama, ada Siran, sang kakak, dan Nao, sang adik. Mereka tentu dengan gagah beraninya menghadapi Legionoid yang sedang menjajah planet mereka. Dan kemudian cahaya tersebut memanggil Ultraman Zero, dan Ultraman Zero pun berangkat ke planet tersebut. Dan benar juga, cahaya itu berasal dari planet Anu, yang dimana planet itu adalah planet tempat tinggal mereka berdua. Tapi sayang sekali, karena serangan Legionaire tersebut, Ran tidak bisa bertahan lama.
Dan pada akhirnya, dia memberikan sebuah core kepada Nao. Sayangnya di dunia ini tentu masih sangat asing sekali bagi Ultraman Zero. Jadinya, cahaya matahari tidak bisa memberikan energi untuknya. Kemudian, Ran berpesan pada Ultraman Zero untuk menjaga adiknya si Nao. Dan Ultraman Zero pun sepakat, lalu masuk ke dalam tubuh Ran. Setelah itu, ketika mereka sedang berbincang-bincang, ada sebuah lubang yang memasukkan mereka ke dalam pesawat. Ya, sebuah pesawat. Dan saat mereka tiba di sebuah pesawat, mereka mengira pesawat tersebut menyelamatkan mereka. Dan pada saat mereka mau berterima kasih, ada energi kuat yang menangkap mereka. Berkat perintah dari wanita yang ada di pesawat itu, energi kuat yang menangkap mereka menghilang. Lalu, pesawat itu memperkenalkan dirinya kepada Nao dan juga Zero, yang dimana Zero itu berada dalam tubuhnya Ran. Bahwa nama pesawat tersebut adalah Jane Bird. Dan wanita yang berada di pesawat itu adalah Putri Emerana. Mereka tentunya kabur karena planet mereka diserang dan rakyat di planetnya ditahan oleh Belial yang sudah menjadi Kaisar Belial. Di tempat lain, datanglah sebuah kapal luar angkasa yang besar juga. Ada juga sesosok makhluk yang kalau nggak salah namanya adalah Glenfire, yang memiliki kekuatan api. Ya, kekuatan api. Glenfire dan orang-orang di kapal tersebut mengira bahwa si Zero dan yang lainnya adalah penyusup. Dan si Zero membandingkan diri untuk berbicara pada mereka dan berubahlah dia menjadi Ultraman Zero. Kemudian Ultraman Zero datang dan menemui Glenfire. Tetapi dengan cepatnya, Glenfire memukul Ultraman Zero dengan pukulan api yang sangat kuat. Tapi Ultraman Zero tidak kalah semudah itu. Dia bangkit kembali dan bertarunglah mereka berdua dengan sangat epik dan juga sengit. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mengakhiri pertarungan tersebut dengan seimbang. Setelah mereka selesai bertarung, datanglah pasukan Belial dan mulai penyerangan di situ. Ultraman Zero membantu kapal luar angkasa itu ya. Dan tentu saja, untuk mengalahkan Belial, dia harus menggunakan kekuatan dari Ultra Bracelet-nya. Dan digunakanlah sekali, dan keluarlah tombak. Saat sudah digunakan sekali, tiba-tiba menghilang satu cahaya dari Ultra Bracelet itu. Dan di sini, Glenfire mulai membantu Ultraman Zero, lalu memperkenalkan dirinya. Dia pun menyuruh Ultraman Zero untuk ke dunia cermin. Dan pertarungan tadi diserahkan oleh Glenfire serta rekan-rekannya. Setelah itu, Ultraman Zero dan lainnya menuju ke dunia cermin sesuai instruksi Glenfire. Di sana, mereka juga ketemu sosok makhluk pahlawan juga ya. Pahlawan tersebut kalau nggak salah nama adalah Mirror Knight, yang tentu di mana jiwanya sudah dirusak oleh kegelapan si Belial. Nah, di sini Zero pun berkata pada mereka, jangan mudah nyerah gitu aja dong. Dan Zero pun berusaha untuk menyelamatkan Mirror Knight dan berubahlah dia menjadi Ultraman Zero. Ternyata benar. Saat Mirror Knight sendiri emang sudah dimasuki kegelapan, kayak tadi yang gue bilang ya. Dan untuk menyelamatkan Mirror Knight, dia harus menggunakan cahayanya dan dia menggunakan kekuatan dari Ultra Bracelet-nya sekali lagi. Dan cahaya di Ultra Bracelet berkurang menjadi satu. Tersisa satu saja. Dan itu adalah kesempatan terakhir dia untuk menggunakannya ya. Dan ternyata benar saja, pada saat setelah kegelapan berhasil dikeluarkan menggunakan cahaya dari Ultraman Zero, Mirror Knight pun selamat dari kegelapan. Tetapi pada saat setelah Mirror Knight selamat, pasukan Belial datang dan menyerang dunia cermin. Dan disinilah Mirror Knight pun nyuruh Zero dan yang lainnya
untuk menyerahkan ini kepadanya, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Grandfire sebelumnya. Mereka pun tentu pergi dan akhirnya tiba satu tempat, dan mereka bertemu sebuah patung Ultraman. Dan patung Ultraman ini adalah dewanya dari semua Ultraman. Ya, namanya adalah Ultraman Noah. Kemudian Nao pun masukkan apa yang dititipkan oleh kakaknya ke dalam patung yang terdapat di Aegis tersebut. Tapi sayang sekali, tiba-tiba Aegis itu hilang. Dan Nao pun sangat bersedih karena apa yang dikatakannya, apa yang sempat dikatakan oleh orang tuanya masa itu tidaklah benar. Dan disinilah Zero pun menyuruh Nao untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh bapaknya, dan Nao pun berusaha untuk percaya. Tiba-tiba saja datanglah serangan yang tidak terduga dan membuat mereka terpisah. Di sini Zero harus menggunakan Ultra Bracelet-nya sekali lagi. Tapi sayang, itu adalah kesempatan terakhirnya menggunakannya. Karena tinggal tersisa satu cahaya. Dan jika harus digunakan, ya otomatis akan hilang. Lalu Ultra Zero Eye-nya itu Ultra Zero Eye-nya itu jatuh dan Zero pun bisa mengambilnya. Dan tibalah dia di dalam suatu tempat, yaitu tempat itu adalah tempat dari si Ultraman Belial, yang dimana tentunya dia sudah menjadi Kaisar Belial. Disinilah Zero pun sangat marah dan menantang Belial. Tetapi sayang sekali, Zero Eye yang tadi jatuh berada di tangan Belial. Serangan besar-besaran pun diarahkan ke negeri cahaya, tempat di mana Ultraman Zero tinggal. Mirror Knight bersama Emerana serta Nao datang ke tempat di mana si Zero ini ditahan. Dan mereka pun bersama-sama menyelamatkan Zero. Dan setelah Zero mendapatkan kembali Zero Eye-nya, dia berubah menjadi Ultraman Zero dan mulai pertarungan dengan Kaisar Belial. Tetapi Kaisar Belial ini kekuatannya sudah melampaui Ultraman Belial yang setahun lalu. Dan di sini kekuatan Ultraman Zero kalah saing dan Belial pun berhasil mengalahkan Ultraman Zero. Setelah Belial berhasil mengalahkan si Ultraman Zero, Belial pun pergi dari pertarungan tersebut, entah kemana. Lalu Nao dan juga Emerana bersama juga dengan Genbird berjuang mati-matian untuk mengalahkan pasukan Belial. Dan karena juga keberanian si Nao, Genbird berubah menjadi sebuah robot yang dimana namanya Genbot. Lalu Mirror Knight juga berjuang keras mengalahkan salah satu pasukan Belial, dan dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Tapi kejadian tidak terduga pun terjadi lagi. Pada saat si Belial menghisap sebuah kristal berwarna hijau yang sangat banyak, dia berubah menjadi Arc Belial yang besar dan kuat. Tentunya Ultraman Zero sudah tidak berkutik lagi mengalahkan Ultraman Belial yang sudah menjadi Arc Belial. Genbot, Mirror Knight pun datang untuk menyelamatkan Ultraman Zero. Tapi sayang, mereka juga tidak bisa mengalahkan Arc Belial. Terlalu OP bisa dibilang sih. Dan pada saat Zero hampir kalah, di mana energi diserap ya kalau nggak salah, Grandfire pun datang dan menyelamatkan Ultraman Zero. Tapi syukurlah Grandfire membawa bantuan yang banyak. Pasukan-pasukan yang datang membantu si Zero dan yang lainnya melawan pasukan-pasukan Belial. Tetapi kekuatan Arc Belial tuh emang kuat ya. Bahkan mereka yang sudah berempat tidak bisa mengalahkan dan tidak bisa menahan serangan dari si Arc Belial itu. Tiba-tiba muncullah keajaiban yang datang tiba-tiba. Ada kekuatan luar biasa yang datang pada Ultraman Zero. Dan tentu itu adalah kekuatan Ultraman Noah yang tadi sudah gue bilang itu. Ultraman Noah memberikan kekuatan baru pada Ultraman Zero.
Dan berkat kekuatan Ultraman Noah inilah Ultraman Zero bisa mendapatkan form baru yang dinamakan Ultimate Zero. Dan disinilah Ultraman Zero yang sudah menjadi Ultimate Zero menggunakan jurus barunya. Tetapi jurus itu perlu recharge yang agak lama. Disinilah Grandfire, Mirror Knight, serta Genbot mengalihkan perhatian Arc Belial dan akhirnya mereka berhasil. Dan pada saat energinya sudah berhasil terisi, dia menggunakan jurus terkuatnya untuk mengalahkan Arc Belial. Kalau nggak salah sih, tahu gue namanya adalah Final Ultimate Zero. Dan akhirnya si Zero dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan Belial. Tetapi dan juga pasukannya berhasil dikalahkan ya. Tetapi pada saat tarungan sudah usai, Zero pun harus berpisah dengan Nao dan juga Emarana. Dan tentunya dia harus keluar dari tubuh kakaknya Nao, yaitu Ran. Setelah perpisahan tersebut, Zero pun pergi meninggalkan mereka. Bersama dengan Grandfire, Mirror Knight, dan juga Genbot, mereka memulai petualangan baru di galaksi dan membentuk sebuah tim yang bernama Ultimate Force Zero. Dan cerita pun sudah selesai. Seperti itu plot dari movie ini. Ya, jadi itulah cerita dari movie Ultraman Zero Revenge of Belial ini. Jika mungkin ada salah kata atau mungkin ada informasi yang kurang, kalian bisa perbaiki di kolom komentar. Jadi sekarang mungkin gue bakal bahas apa yang setidaknya gue tangkap dari film ini. Yang pertama, ada perisai Baradi. Jadi perisai Baradi ini yang kalau nggak salah awalnya dipegang oleh Ran yang bentuknya kayak core ya, yang bukan sebuah core itu. Terus dia memberikannya kepada Nao yang nanti harus dipasang ke dalam patung Ultraman Noah. Yang mungkin kedua, gue akan menjelaskan tentang si karakter Nao ini. Kalau mungkin kita tahu, pemeran dari karakter Nao di film Ultraman Zero Revenge of Belial ini adalah Tatsumi Hamada. Yang mungkin kalian bisa mengenalnya ketika dia menjadi Riku Asakura di seri Ultraman Z pada tahun 2017 serta Ultraman Z pada tahun 2020 lalu. Dia pada movie ini, kalau nggak salah, sekitar ya antara 9 atau 10 tahun lah. Pada usia masih anak-anak sih. Ya aku nggak salah, tahu gue aktornya ini emang demen banget sih sama Ultraman. Dan akhirnya terwujudlah cita-citanya dia bermain di seri Ultraman. Ya, itu awal debutnya di movie ini. Lalu yang terakhir, gue akan bahas tentang Ultimate Force Zero. Ya, jadi Ultimate Force Zero ini anggota yang dibentuk oleh Ultraman Zero sebagai ketuanya. Karena tentu saja yang namanya kan Zero. Dan ketuanya pastilah Ultraman Zero. Yaitu Ultraman Zero membentuk Ultimate Force Zero ini bersama dengan teman-temannya yang ia temui selama perjuangan keras dan petualangan di movie ini. Yaitu ada Grandfire, Mirror Knight, dan juga Genbot. Dan mungkin sekedar spoiler aja nih. Setelah movie ini selesai, kalau saya mungkin ya sekitar tahun-tahun depannya ya, mereka menemukan anggota terakhir yang bakal masuk ke dalam tim Ultimate Force Zero ini. Kalau nggak salah namanya adalah Gen 9. Jadi Gen 9 ini awalnya ini kalau nggak salah jahat dan nama sebelumnya adalah Gen Killer. Dan juga Gen 9 ini adalah adik dari Genbot yang tadi dia jadi Genbird ya, yang bisa jadi pesawat Genbird. Kurang lebih itu aja. Dan pada saat si Gen Killer jadi Gen 9, bergabunglah dia bersama Ultraman Zero. Ya, mungkin itu aja pembahasannya ya. Kalau mungkin ada salah, kalau mungkin ada
apa ya yang kurang, mohon dimaafkan, dan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Bisa kalian koreksi lah apa yang salah dari gua tadi. Ya, lebih itu aja. Nah, jadi mungkin gitu aja konten bahas hobi yang kali ini. Yang dimana pada konten bahas hobi yang kali ini, gua membahas tentang movie Ultraman Zero Revenge of Belial ini. Mulai dari alur ceritanya sampai pembahasan-pembahasan yang sempat gua tangkap dari film ini. Mungkin jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasi belnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang ada di channel ini. Jadi, sampai jumpa di pembahasan hobi di lain waktu. Tetap semangat dan jadi dirimu sendiri.